Siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai pembelajaran instalasi penerangan listrik. Pembahasannya tentang materi baru ya, tentang RAB. Tapi sebelumnya, sebelum kita masuk ke materi instalasi penerangan listrik, saya akan absen dulu. Nanti yang saya absen silakan berdiri ya. Ajeng Paujiah, Akmal Nurul Aziz, Ali Fernando, Arudila, Arya, yang hadir gitu yang Bayu, Jaki Minta, sebenarnya pertanyaan sederhana, how your bedroom lamp on? Tapi ketika kita menjawab sebagai seorang teknisi, ya, ketika kita menjawab sebagai seorang teknisi, ada beberapa hal yang perlu dikaji dan kemudian dituliskan, dan kemudian nanti dihitung apa saja yang menjadi jawaban how your bedroom lamp on. Bagaimana cara sebuah lampu yang ada di dalam kamar menyala, atau bagaimana sebuah lampu yang ada di kamar kamu bisa menyala, ya. Nah, tadi ada beberapa orang yang menjawab identifikasi kamar, kemudian identifikasi lampu, identifikasi saklar, kemudian tekan tombol saklar, kemudian lampu menyala. Sampai situ selesai? Belum. Ya, itu SOP-nya bagaimana cara menyalakan sebuah lampu. Tapi ketika kita menjawab sebagai seorang teknisi, kita harus memastikan hal-hal yang penting. Pertama, desain ruangan. Ya, pertama desain ruangan. Kemudian kita tentukan titik-titik lampunya di mana. Ini titik lampunya, ini titik kotak-kotaknya, ini saklarnya. Kemudian larinya kemana ini? Ya, larinya ke FCB, dari PL, ujungnya ke KW. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, sebagai seorang teknisi, kita juga harus melakukan pengukuran terhadap ruang ini. Dari sini berapa, dari sini berapa, sehingga nanti kita bisa menentukan panjangnya berapa, lebarnya berapa. Ya. Kemudian kita bisa menentukan luas kamar. Berapa luas kamarnya? Ya. Kalau misalkan panjangnya 360 cm, lebarnya 280 cm, kita konversi menjadi meter, 3,6 dikali 2,8. Maka luasnya bisa kita temukan. Luas kamarnya adalah 10,8 Nih, saya kasih tahu ini perhitungan rencana anggaran biaya untuk pembangunan proyek sebuah
kamar. Kalau misalkan kita asumsikan, asumsi atau asumsi nggak? Asumsi itu kita perkirakan, ya, atau kita bayangkan untuk sebuah kamar untuk membangun, nah ini nilai proyek 1 buah ruang kamar tidur. Di sini ada budgetnya, kalau kita nanya ke kontraktor, ya, atau ke pemborong ruangan. Ini 3 juta per meter nih. Nanti bisa nawar, ada yang 2,5, ada yang tergantung dari spek bahan yang digunakan untuk membangun ruang tersebut. Kalau misalkan kita punya luas 10,8 kali 3 juta, 32.400.000 rupiah. Dan kita ada di bagian mekanikal elektrikal dalam sebuah proyek itu, dalam sebuah proyek pembangunan sebuah gedung, namanya mekanikal elektrikal. Itu untuk listrikan, ya, dari mulai melakukan penitikan gambarnya seperti ini. Ini kan dapat dari anak bangunan, ya. Ini dapat dari anak bangunan. Ini loh yang akan kita bangun, ya. Ini denahnya, ini denah ruangnya. Kita lakukan penitikan. Di sini ada titik lampu, di sini ada titik kontak-kontak, di sini ada saklar, di sini ada MC. Nah, kita mendapatkan 5% dari total proyek. Berapa itu? 5% kali 32.400.000 rupiah berapa? 1.620.000. Itu untuk proyek bangunan ini. Untuk apa saja perinciannya? Pertama, kita setor ke PLN, ya. Yang kedua, untuk bahan. Bahan didapatnya dari mana? Ini 190.000. Nah, kita bisa membuat dari gambar ini menjadi sebuah tabel kebutuhan bahan. Ini tabelnya, tabel kebutuhan bahan. Kita bisa bikin tabelnya seperti ini supaya jelas nomor, simbol, bahan, penjelasan, gambarnya seperti apa. Ya, ini yang pertama kita butuh apa? Nah, ini diambil dari gambar teknik kelas 10. Basicnya, Anda belajar tentang membuat simbol listrik. Basic, karena kita harus mengacu ke dalam simbol standar internasional. Supaya apa? Visi kita jelas. Mau kerja di Jerman, berarti kita harus tahu simbol Jerman. Standar Jerman. Kita mau bekerja di Eropa, standar Eropa. Kita mau bekerja di Jepang, standar Jepang. Kita mau bekerja misalnya standar hanya di Indonesia, menggunakan PUIL, Peraturan Umum Instalasi Listrik. Itu SNI, Standar Nasional. Nah, ini MCB penjelasannya apa? Sebagai pembatas dan pemutus arus listrik. Penjelasannya adalah Pembatasan dan pemutus arus listrik. gambar realnya seperti ini, ya. Yang kedua kita butuh apa? Jadi saklarnya saklar udara. Fungsinya membuat lampu. Nah, gambarnya seperti ini. Yang ketiga butuh apa? Kontak-kontak. Apa? Kontak-kontak. Kontak-kontak. Fungsi penjelasannya electrical Soket. untuk menghubungkan atau memutus peralatan listrik. Yang keempat kita butuh lampu. Fungsinya untuk penerangan. Ini tergantung jenis lampu yang kalian gunakan di kamar masing-masing. Silakan nanti di lebih spesifik, ya. Berikutnya kita butuh fungsinya untuk wiring, ya, untuk menyambungkan antar komponen listrik. Nah, ini gambar realnya nanti kalian bisa sesuaikan dengan jenis kabel yang akan digunakan. Nah, ini pola pikirnya anak teknik. Masuk sini, kita tentukan titik lampunya, kita tentukan saklarnya, kita tentukan MCB-nya ada di mana. Sehingga kita bisa membuat tabel kebutuhan bahan. Berikutnya,
kita bisa melakukan rancangan anggaran biaya untuk membuat ini. Ya, seorang teknisi juga harus memahami ini supaya nanti kalian bisa membeli bahan-bahan yang dimungkinkan untuk pembangunan instalasi kelistrikan. Ini contoh RAB yang saya buat. Nomor 1, bahan, speknya apa, bagaimana. QTY ini kuantiti atau berapa banyak, ya. Kemudian harga satuannya berapa, total harganya berapa. Jadi kalau kita punya acuan tabel kebutuhan bahan ini, kita bisa susun menjadi rancangan anggaran biaya untuk membangun instalasi listrik satu ruang kamar. Kita butuh MCB, speknya kuantitasnya berapa? Ini harga open, ada di internet, silakan. Ya, nanti kalau masuk ke project ada yang namanya harga harga pasaran berapa, ya, harga pasarannya. Kalian bisa menentukan sesuai dengan budgeting yang pertama, ya, bisa menentukan sesuai budgeting, atau bisa misalkan menentukan sesuai spesifikasi yang maksimal, budget nuntutkeun gitu kan, budget mengikuti. Nah, itu tergantung dari konsumen. Ya, kalau konsumen pengennya yang penting burung dengan budget minimalis, berarti kita tentukan cari yang murah tapi sesuai standar nasional Indonesia. Kalau saya pengennya yang high class, berarti kita juga mencari RAB-nya kita masukkan ke konsumennya. Ini ada beberapa sampel, ada yang paket murah, paket sedang, ada yang paket mahal. Nah, seperti itu. Yang kedua, kita butuh saklar. Nah, speknya 6 kuantitinya 1. Ini 1000. Yang ketiga, kita butuh speknya ini, kuantitinya ini, harganya. Nah, yang terakhir kita butuh nah ini NYM 2 kali 1,5. 2 kali 1,5 itu apa? 2 kali 1,5 berarti 2 kabel dengan masing-masing ukuran 1,5. Ya, ini sampel. Jadi kalau dijumlah ini berapa? 190. Nah, itulah di sini dibahas 190.000 sampel. Kemudian tadi dari 1.600.000 biaya untuk apa saja? Untuk PLN sekian, bahan sekian, mandor 5% sekian. Untuk apa ini? Bendera itu untuk perusahaan. Ada yang namanya CV, ada PT. Ya, nanti kalian pelajari di kewirausahaan pastikan. Untuk pajaknya jangan lupa ini untuk kemana? Negara ya, 11,5%. Teknisi, nah itu teknisi ini berdasarkan output, jumlah titiknya berapa untuk satu lampu dan untuk satu kotak kontak. Maka di sini muncul 50.000 kali 2 titik sama dengan 100.000. Nah, sisanya pemborong 1.600.000 dikurangi jumlah ini, sisanya untuk pemborong. Seperti itu. Paham sampai sini? Udah paham? Ada pertanyaan? Ada nggak? Ada? Nah, kalau sudah paham, silahkan dicatat dulu. Nanti kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Oke, jadi tugas Anda hari ini ya, kerjakan di kertas gambar A4. Judulnya ini Project 1 instalasi listrik kamar tidur. Jangan lupa menggunakan landscape, gunakan standar tulisannya standar gambar teknik ya. Nih.
Lain panjang kayak. Ya, jadi itu standar, semua orang bisa membaca. Gunakan skala 1:50 di gambar. Ini siswa sedang mengerjakan. Gunakan etiket ya. Desain dulu di buku, nanti kalau sudah fix baru masukkan ke dalam kertas gambar. Ini contoh pembelajaran berbasis proyek ya untuk mata pelajaran instalasi penerangan listrik jurusan Teknik Ketenaga Listrikan di SMKN 2 Kota Tasikmalaya. Nama gurunya Kendar Hermawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.